Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Anissa Nurkalbi dari kelompok 5 pengembangan sistem evaluasi. Di sini ulun sebagai pemakalah pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian alat evaluasi. Dalam pengertian umumnya, alat adalah sesuatu yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat biasa juga disebut dengan istilah instrumen. Dengan demikian, alat evaluasi bisa juga disebut dengan instrumen evaluasi. Alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Sekian penjelasan saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah kedua. Artian tes. Menurut Muftah Buhari, tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang peserta didik atau kelompok peserta didik. Jenis-jenis tes A dari segi materi yang diukur terbagi dua, yaitu yang pertama, tes fisik. Evaluasi dalam kelompok ini dimaksudkan untuk mengukur dan menilai karakteristik fisik seseorang, seperti tinggi dan berat. Yang kedua, tes psikologis. Evaluasi dalam kelompok ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik psikologis seseorang, seperti tes kecerdasan atau penilaian bakat. B. Dari segi bentuk pelaksanaannya, terbagi tiga. Yang pertama, tes tertulis, seperti mengerjakan soal atau menjawab ujian pada kertas ujian secara tertulis. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara pendidik dan murid. Yang ketiga, tes unjuk kerja. Tes unjuk kerja mengutamakan pelaksanaan unjuk kerja, seperti membuat kursi. Tidak diuji bagaimana membuat gambar kursi yang baik di atas kertas, tetapi langsung membuat kursi tersebut. Baiklah, selanjutnya C. Dari segi baku atau tidaknya suatu tes terbagi menjadi dua. Yang pertama, tes standar. Tes yang telah diakui reliabilitas dan validitasnya. Tes ini telah lama diuji, direvisi, dianalisa, dan disusun kembali secara berulang-ulang sehingga didapatkan reliabilitas dan validitas yang tinggi. Yang kedua, ada tes buatan guru. Tes yang dirancang khusus oleh guru mata pelajaran untuk menilai proses dan hasil belajar siswa dalam pembelajarannya. D. Dari segi bentuk, soal, dan kemungkinan terbagi juga menjadi dua. Yang pertama ada tes esai. Tes yang disusun dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan bebas dan terstruktur. Dalam tes ini peserta didik mampu membangun serta mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Yang kedua ada tes objektif. Tes ini disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini berbentuk seperti true or false, betul atau salah, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada E. Dari segi hakikat pengukuran itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, maksimum perform test, yaitu tes yang disusun untuk mengetahui penampilan maksimum dari seseorang, dapat berupa kemampuan dan pencapaian. Penilaian tes ini berpijak pada apa yang dikerjakan oleh seseorang. Yang kedua ada typical perform test, yaitu tes yang disusun dengan maksud untuk mengetahui penampilan seseorang yang bersifat khas dalam situasi rutin atau dalam situasi normal. Tes ini lebih banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan sifat, sikap, dan lain-lain. Selanjutnya ada F. Jika dikaitkan dengan fungsi tes di sekolah, ada 4. Yang pertama, tes formatif. Tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama pendidikan berlangsung. Contoh dari tes ini seperti ulangan harian. Yang kedua ada tes sumatif, yaitu tes mengetahui penugasan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu yang akan menentukan nilai atau angket. Contoh dari tes sumatif ini seperti dilakukannya tengah semester atau tes yang dilakukan pada akhir semester. Yang ketiga ada tes penempatan. Tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki oleh peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki dalam belajar. Yang keempat, tes diagnostik.
yaitu tes ini digunakan untuk mendiagnosis sebab-sebab kesulitan yang dihadapi seseorang, baik dari segi intelektual, emosi, fisik, dan hal lain yang mengganggu kegiatan dalam belajarnya. Nama Hidayatul Husna, di sini saya sebagai pemateri keempat. Baiklah, selanjutnya yang G, dari segi kepada siap tes itu diberikan, maka tes ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada tes individual. Tes individual adalah tes yang diadministrasikan pada seorang peserta didik pada satu waktu atau tes yang diberikan secara perorangan. Yang kedua ada tes kelompok, adalah tes yang diadministrasikan kepada lebih dari satu orang atau kepada sejumlah orang pada waktu itu. Selanjutnya bagian H, tes itu dapat pula dilihat dari segi tingkat kesukarannya, sehingga tes itu dapat pula diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama ada tes kecepatan, merupakan tes yang mempunyai tingkat kesukaran yang rendah dan peserta didik harus menjawab tes itu dalam jumlah waktu yang sangat terbatas. Yang kedua, tes kekuatan. Tes ini bertentangan dengan tes kecepatan tadi. Pada tes ini, butir soal mempunyai tingkat kesukaran yang lebih tinggi, lebih teknis dengan waktu yang tidak terbatas. Yang terakhir, bagian I, apabila ditinjau dari penggunaan bahasa dalam teks, maka tes dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tes verbal, ialah apabila testi atau orang yang dites dalam merespon atau menjawab pertanyaan menggunakan bahasa yang baik dalam bentuk tertulis maupun melalui percakapan atau secara lisan. Yang kedua, tes nonverbal, ialah apabila testi atau responden yang tidak mampu menulis dan membaca. Tidak semua orang mampu menggunakan bahasa. Petunjuk tes ini biasanya diberikan secara oral dengan pantomimi, dan respon yang diberikan oleh responden tidak menggunakan bahasa. Selanjutnya C, non-tes. Adapun pengertian dari non-tes, teknik non-tes adalah teknik penilaian untuk mengetahui gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Jenis non-tes. 1. Pengamatan atau observation. Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan dengan pencatatan secara sistematis. Terdapat 3 macam observasi, yaitu observasi partisipan, observasi sistematik, dan observasi eksperimental. 2. Riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang sebelum dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik kesimpulan tentang kepribadian. Kuesioner berasal dari bahasa Latin questioner yang berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan objek yang dinilai dengan maksud untuk mendapatkan data atau informasi. Melalui kuesioner sering juga disebut dengan angket. Dapat dikumpulkan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan assessment dan informasi yang valid dan reliable. Sehubungan dengan itu, instrumen yang disusun hendaklah fokus pada tujuan assessment atau penilaian. 4. Wawancara. Wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara atau interviewer dan yang diwawancari interview secara langsung, atau dapat juga dikatakan sebagai proses percakapan tatap muka antar interviewer dan interview, di mana wawancara bertanya tentang suatu aspek yang dinilai dan telah dirancang sebelumnya. 5. Skala bertingkat atau rating scale. Teknik ini merupakan salah satu bentuk di antara model skala yang sering digunakan dalam asesmen pendidikan. Skala bertingkat ini menggambarkan suatu nilai tentang suatu objek assessment berdasarkan pertimbangan atau judgment. Skala bertingkat dapat berupa skala angka dan skala grafik. 6. Daftar cocok atau checklist. Yang dimaksud dengan daftar cocok atau checklist adalah deretan pernyataan atau yang biasanya singkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok di tempat yang sudah disediakan.